Alhamdulillah kita sekarang ada di Gunung Kemukus di daerah Sragen, Jawa Tengah. Ini kita di wilayah Sendang Ontrowulan. Bagi siapa yang mau ziarah ke makam Pangeran Samudro, biasanya disarankan untuk mandi dulu di sini. Nah, ini nanti lokasi kita langsung ke atas. Insya Allah kita mau nge-vlog langsung di atas di makam Pangeran Samudro. Ya, ikuti perjalanan kami di episode meningkat terus. Yang kita jadi dalam hari makam Pangeran Samudro. Kalau itu bunganya ada bunga khusus nggak sih Pak kalau di sini? Kalau kekhususan sih nggak ada, Pak. Nggak ada. Misalnya biasanya kantil mau. Kalau secara umum memang apa ya? Kalau panggilan khusus nggak ada, cuman kalau kembali lagi terhadap budaya Jawa kan kembang itu biasanya yang identik kan kembang telon atau kembang setaman. Oh. Tapi tidak diharuskan harusnya misal kembang telon atau kembang segap malam dan sebagainya tidak ada suatu kenormalan, tidak ada suatu keharusan. Berbicara tadi soal dupa yang menyampaikan doa ke langit, berarti orang Jawa itu meyakini Tuhan di langit gitu ya? Mungkin seperti itu. Berbicara soal dupa atau wewangian yang menggunakan asap, itu sebenarnya kalau kita lihat di Masjidil Haram pun banyak ya menggunakan bukhur. Di Mesir juga ketika saya masih di sana memang pakainya bukhur. Bukhur itu ya kalau orang kita bilangnya dupa, cuma dari sana biasanya pakai gaharu maupun kayu sondal. Memang kegunaannya untuk wewangian, parfum, murni untuk wewangian di masjid-masjid atau biasanya di halakoh, di majelis ya buat pengharum ruangan, murni hanya untuk itu. Kemudian kalau dalam Islam sendiri nih Pak, itu bukan buat perantaraan doa, tapi hanya untuk mewangikan ya, untuk mewangikan ruangan. Plus juga sunnah dari Nabi SAW, beliau suka sekali hal-hal yang sifatnya baik dan wangi. Jadi seperti itu sih tujuan dari wewangian. Baik itu mau pakai parfum kan dia semprotan gitu, dia cair gitu, cair disemprotkan, atau pakai asap jadi bebas. Bahkan orang-orang Arab itu sering juga memakaikan wewangian berupa asap untuk parfum baju. Iya, buat parfum baju atau badan, jadi begitu. Jadi memang itu lebih cenderung ke perlengkapan yang sifatnya bukan ritual ibadah. Jadi begitu ya. Kalau parfum itu hanya murni untuk wewangian saja. Nah, sekarang kita mau ke atas ke makamnya Pangeran Samudro. Beliau itu kalau tidak salah putranya Brawijaya gitu. Brawijaya kelima. Kemudian setelah Majapahit runtuh, pangeran-pangeran banyak yang mengungsi. Ada yang ke Bali, ada yang di Jawa saja, ada juga yang masuk Islam. Nah, di antara yang masuk Islam ini yaitu Pangeran Samudro. Nama aslinya sinten ya? Untuk dari Pangeran Samudro sendiri, khususnya dari Dinas Pariwisata, memang jujur saja kesulitan mengakses nama. Kebetulan yang terakhir kan ngambil sumber dari Raja Pusaka, tapi ternyata juga kita mendapatkan sumber yang valid. Kayaknya terakhir ini baru mengambil sumber lagi ke arah Demak. Oh, Demak ya. Jadi koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten Demak untuk meruntut silsilah ataupun sejarah yang lebih konkret lagi, karena banyak kerancuan yaitu, tapi sebenarnya siapakah nama dari Pangeran Samudro, siapakah ibu. Bapak Widodo, beliau juru kunci dan yang menjaga di makam Pangeran Samudro. Ini di sini beliau yang punya wewenang menjaga sini. Jadi yang kalau tadi Bapak Pak Supardi beliau menjaga di Sendang Ontrowulan. Kalau Bapak Widodo di sini di komplek pemakaman Pangeran Samudro.
Itu sempat tadi kita tanyakan sih sebenarnya nama aslinya beliau siapa, kemudian apa namanya, beliau itu kalau tidak salah juga pendakwah Islam juga nih. Penyebar agama Islam. Walaupun apa namanya, beliau juga secara terakhir itu kan anak keturunannya Brawijaya. Iya, Brawijaya. Istri Israel. Ajaran beliau itu yang paling ditekankan itu apa sih Pak? Yang disebarluaskan? Agama Islam. Iya. Apa namanya, wisdomnya. Saya dapat rumor banyak orang salah paham, katanya datang ke sini tuh harus berkasih sayang gitu kan. Enggak, itu asalnya Pangeran Samudra pasti penyebar agama Islam. Dia dari rumah, dia muridnya cuma untuk jaga, gitu. Enggak ada istilah selingkuh itu enggak ada. Memang dari dulu mbah-mbah itu kalau menceritakan demen itu tahunya demenan. Karena aslinya demen di tempat kita dengan yang terus suci bersih, kita mendoakan itu tidak kok ada selingkuh, tidak ada, itu kita yang salah kaprah. Maksudnya berzina gitu ya. Salah kaprah itu. Ya jadi sebenarnya kan kalau tidak salah saya pernah lihat juga siapa yang hendak mendatangi Tuhannya, dia harus menyatu dengan bercinta, maksudnya bercinta di sini maksudnya menguatkan kecintaannya itu kepada Allah. Kalau ini saya sedikit sharing juga untuk teman-teman yang ada di rumah, bahwa secara filosofi cinta ada sebuah ungkapan filosofi dari Yunani, ada 3 tingkatan cinta itu. Ada eros itu cinta yang erotik, jadi dia itu melihat yang berdasarkan aurat dan juga bentuk fisik yang secara nyata gitu. Misalnya jenengan suka dengan seorang wanita tapi dengan parasnya saja, wanita suka dengan parasnya laki-laki yang dengan tipe mungkin ya kayak opa-opa Korea atau yang semisalnya, itu erotik. Dia cinta yang erotik itu ya cinta hewan dengan kesadaran bahimia, kesadaran binatang. Ada filos itu kecintaan karena rasa yang lebih dalam lagi, antara aku dengan kamu sudah menjadi kita, melebur jadi satu. Nanti tahapan yang ketiga adalah agep. Dia adalah cinta yang tidak lagi menganggap cinta itu batasannya dengan fisik saja, lebih dari itu, bahkan tidak bisa diwujudkan dengan sentuhan cinta fisik saja. Maka kita tidak mungkin mencintai Allah dengan eros, ya, tahapan eros, karena kita tidak bisa melihat Allah, belum bisa melihat Allah nanti besok di surganya Allah, amin. Kita kan nggak bisa mencintai Rasul karena nggak pernah ketemu Rasul. Makanya untuk mencintai mereka yang gaib, ya, Rasulullah kan sekarang sudah gaib karena sudah meninggal, maka harus menggunakan ya ini, ya, egep ini, kecintaan yang dia dirasakan antara batin dengan batin, antara yang yaitu tadi yang nggak bisa disifati, kita rasakan betul-betul kehadiran Allah dengan muraqabah, dengan ihsan. Ini kan ihsan adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Apa makna ihsan? Ya. Ta'budullaha, ya, kamu beribadah sama Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah sama Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Sebenarnya makna ihsan itu. Kok bicara filosofi ya, ini untuk memahamkan saja sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dari ajarannya Pangeran Samudra, ya, itu mengajarkan umat muslim untuk ihsan, untuk selalu mendawamkan muraqabahnya. Ada ulama salafan yang mengatakan supaya terhindar dari maksiat, syahidi Allah nanti, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Hal ini nggak bisa dimaknai dengan eros tadi, erotik, menggambarkan Allah kayak CCTV atau bleger, orang yang selalu mengawasi kita, tidak. Tapi kita meyakini Allah meliputi kita dengan ilmunya. Bahkan kalau kita di lubang semut pun Allah tahu. Menanamkan cinta itu ya memang tahapannya butuh perjuangan sekali. Itu yang kita bisa petik sebenarnya dari pelajarannya ini Pangeran Samudra ini. Jadi bukan datang menyembah Allah dengan berkasih-kasih dengan
anu tadi Indonesia ini selingkuh apa zina ini keliru sekali. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Wibowo. Itu pemahaman keliru dan di Kemenkus tidak ada apa istilahnya ajaran untuk berzina. Nah, itu tidak benar. Hanya masyarakat luas yang salah memahami. Ini ingat ini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina itu beriman. Maka tidak mungkin penyebar Islam seperti Pangeran Samudra ini mengajarkan sesuatu yang bisa menghilangkan keimanan seseorang. Ini perlu dicatat baik-baik teman-teman. Jadi sebenarnya diluruskan ya Pak ya. itu harus diluruskan apa yang disampaikan Pangeran Samudra. Karena ajaran Islam murni adalah dengan mentauhidkan Allah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tunggal untuk diibadahi. Tidak disekutukan dengan apapun. Tidak diibadahi dengan karya-karya ibadah kita sendiri, tapi dengan syariat yang sudah Allah berikan, tuntunannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disebarkan, diteruskan hal itu secara estafet dari para ulama-ulama. Ulama kan warasatul anbiya, warisannya ini para nabi. Nah, di antara ulama-ulama itu Dewan Dakwah Walius Sana. Babatnya kan babat Walius Sana. Jumlahnya songo, makanya lebih mudah ya wali songo itu. Kalau ini Pak, saya juga pernah dengar tentang ritual pesugihan yang ada di gunung ini itu sebenarnya memang ada atau itu hanya karangan orang saja? Karangan orang-orang. Aslinya kalau ziarah itu di sini kita yang penting berdoa, mendoakan Pangeran Samudra dan sekarang Ibu Ontolan supaya dia masuk ke surga, dilapangkan kuburnya, lapangkan semuanya, biar itu kita mendoakan, enggak kita harus minta sama Abang Samudra, enggak. Salah persepsi lagi karena orang mintanya sama Abang Samudra, artinya kita kan mintanya sama Tuhan Yang Maha Allah, dan kita mendoakan Pangeran Samudra, dan kita sebagai insan manusia, para Allah wali kan kita mendoakan sama-sama orang muslim biar dia masuk jalan yang lurus. Betul, ziarah kubur itu sunnah. Rasulullah itu senang ziarah ke Baqi, makam Baqi di Madinah. Kenapa? Ya. Awalnya memang dilarang ziarah itu di masa-masa penyebaran Islam, tapi diizinkan oleh Rasulullah. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Memang boleh kita ke sini mengingat besok. Sekarang Pangeran Samudra ada di dalam. Mungkin betapa kuatnya dakwah beliau sehingga nama beliau diabadikan sama Allah. Mungkin kalau kita yang meninggal 3 hari, 4 hari, seminggu pada lupa. Tapi orang-orang zaman dulu dengan keikhlasannya itulah yang menjadikan umur mereka panjang. Umur panjang kan bukan soal usia, tapi sesuatu yang bisa kita wariskan untuk generasi-generasi setelah kita. Jadi dikenang, terus kebaikannya yang dikenyang juga dikenang. Jadi kita di sini mendoakan Pangeran Samudra bukan untuk meminta-minta pada ahli kubur. Justru para ahli kubur yang membutuhkan doa kita. Mereka tidak bisa doakan balik kita kayak gitu ya. Dan ini yang nantinya yaitu syafaatul mukminin, syafaatnya orang beriman kepada satu daripada yang lainnya nanti akan diberikan Allah di hari kiamat. Moga-moga kita dapat syafaatnya Kanjeng Nabi SAW dan orang-orang soleh di antara kita. Jadi ingat itu tadi Bapak ngendika nggak ada ritual pesugihan itu, ini perlu diluruskan supaya nanti nama Gunung Kemukus itu tidak dikotori dengan tadi cerita-cerita yang nggak jelas ini negatif nih. Nah, itu rumor. Lagi-lagi ya dari orang nggak bertanggung jawab. Iya. Ya karena Allah wali, maksudnya kan selingkuh kan nggak masuk akal kan gitu kan. Jadi intinya sebenarnya tadi datangi Allah dengan cinta, bukan bercinta-cintaan dengan apa? Dengan lawan jenis, melainkan memadukan. Allah itu kan Rahman, Allah Rahim. Maka sambutlah kasih sayang Allah ini dengan apa ya? Dengan tobat, dengan ibadah. Sehingga kita menjemput cinta Allah, Allah cinta sama kita cinta sama Allah. Ya itu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho
bahwa Allah Tuhannya. Jadi itu yang sebenarnya garis besarnya, garis yang harus kita luruskan itu.